Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yakni pembiayaan kesehatan di era JKN. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Novika Trilastari, Dinda Syafitrila, Fiona Putih Khairunisa, Zilhima, Alfa Nada Fadila, saya sendiri, Aji Fazan Rifki, Anissa Ramadhani, Darfa Sasa Yulayanda, Naufal Agil Nasr, dan Tantri Febria. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja yang akan dipelajari dalam penyampaian materi kali ini. Yang pertama yaitu definisi pembiayaan kesehatan. Kedua, definisi sistem Indonesian Case-Based Groupings. Ketiga, pengelompokan tarif Indonesian Case-Based Groupings. 4. Manfaat sistem pembayaran Indonesian Case-Based Groupings. 5. Manfaat case mix. Keenam, pengelompokan penyakit dalam case mix. 7. Dasar hukum implementasi Indonesian Case-Based Groupings. 8. Sifat United Nations University Case Mix Grouper. 9. Komponen United Nations University Case Mix Groups. 10. Tugas dan tanggung jawab. 11. Tujuan penggunaan cara pembayaran dengan Indonesian Case-Based Groupings. 12. Peran coding dalam Case Mix Indonesian Case-Based Groupings. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayarkan oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Pembiayaan kesehatan merupakan bagian yang penting dalam implementasi jaminan kesehatan nasional. Tujuan dari pembiayaan kesehatan adalah mendorong peningkatan mutu, mendorong layanan berorientasi pasien, mendorong efisiensi, tidak memberikan reward terhadap provider yang melakukan over-treatment, under-treatment, maupun melakukan adverse event, dan mendorong pelayanan tim. Terdapat dua metode pembayaran rumah sakit yang digunakan, yaitu metode pembayaran retrospektif dan metode pembayaran prospektif. Metode pembayaran retrospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan pada setiap aktivitas layanan yang diberikan. Semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan, maka semakin besar biaya yang harus dibayarkan. Lalu ada metode pembayaran prospektif. Metode pembayaran prospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarannya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode pembayaran retrospektif. Yang pertama ada provider. Kelebihannya, risiko keuangan sangat kecil, pendapatan rumah sakit tidak terbatas. Kekurangannya, tidak ada insentif untuk yang memberikan preventive care. Supplier indicate demand. Yang kedua ada pasien. Kelebihannya, waktu tunggu yang lebih singkat, lebih mudah mendapat pelayanan dengan teknologi terbaru. Lalu ada kekurangannya, jumlah pasien di klinik sangat banyak. Kualitas pelayanan kurang. Yang ketiga ada pembayar. Kelebihannya, mudah mencapai kesepakatan dengan provider. Kekurangannya, biaya administrasi tinggi untuk proses klaim. Lalu ada meningkatkan risiko keuangan. Kelebihan dan kekurangan metode pembayaran prospektif. Bagi provider, kelebihannya yaitu pembayaran lebih adil sesuai dengan kompleksitas pelayanan serta proses klaim yang lebih cepat. Namun kekurangannya yaitu kurangnya kualitas coding akan menyebabkan ketidaksesuaian proses grouping atau pengelompokan kasus. Bagi pasien, kelebihannya yaitu kualitas pelayanan baik dan dapat memilih provider dengan pelayanan terbaik. Namun kekurangannya yaitu pengurangan kuantitas pelayanan dan provider merujuk keluar atau rumah sakit lain. Kemudian adalah bagi pembayar. Kelebihannya yaitu terdapat pembagian risiko keuangan dengan provider, biaya administrasi lebih rendah, dan mendorong peningkatan sistem informasi.
Namun, kekurangannya yaitu memerlukan pemahaman mengenai konsep prospektif dalam implementasinya, serta memerlukan monitoring pasca klaim. Definisi Sistem Indonesian Cash-Based Group. Sistem Indonesian Cash-Based Group adalah metode sistem pembayaran rumah sakit berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit dan pengelompokan tindakan prosedural yang dikaitkan dengan biaya perawatan yang sudah ditentukan dalam bentuk paket biaya sebelum diagnosa ditegakkan maupun tindakan prosedural yang dilakukan di dalam rumah sakit dan dimasukkan ke dalam grup-grup. Aplikasi Indonesian Cash-Based Group ini merupakan salah satu perangkat entry data pasien yang digunakan untuk melakukan grouping tarif berdasarkan data yang berasal dari resume medis. Aplikasi Indonesian Cash-Based Group ini sudah terinstall di rumah sakit yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, yang digunakan itu adalah Indonesian Cash-Based Group 4.0. Kemudian ada ciri-ciri setiap grup, yaitu pertama, penyakit yang mempunyai gejala klinis yang sama, dan yang kedua, pemakaian sumber daya yang sama atau biaya perawatan yang sama. Pengelompokan tarif Indonesian Cash-Based Group. Tarif Indonesian Cash-Based Group yang digunakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Januari 2014 diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan tarif 7 klaster rumah sakit. Nah, ini terdiri dari tarif rumah sakit kelas A, tarif rumah sakit kelas B, tarif rumah sakit kelas B pendidikan, tarif rumah sakit kelas C, tarif rumah sakit kelas D, tarif rumah sakit khusus rujukan nasional, dan tarif rumah sakit umum rujukan nasional. Pengelompokan tarif ini berdasarkan penyesuaian setelah melihat besaran hospital base rate yang didapatkan dari perhitungan total biaya pengeluaran rumah sakit. Apabila dalam satu kelompok terdapat lebih dari satu rumah sakit, maka digunakan main base rate. Yang kedua yaitu regionalisasi. Nah, tarif terbagi atas 5 regional yang didasarkan pada indeks harga konsumen dan telah disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. Kemudian yang ketiga, terdapat pembayaran tambahan atau top up dalam sistem Indonesian Cash-Based Group versi 4.0. Untuk kasus-kasus tertentu yang masuk dalam Special Case Management Group meliputi special procedure, special drugs, special investigation, special prosthesis, special group subacute, and chronis. Top up pada special case management group tidak diberikan untuk seluruh kasus atau kondisi, tetapi hanya diberikan pada kasus dan kondisi tertentu, khususnya pada beberapa kasus atau kondisi di mana rasio antara tarif Indonesian Cash-Based Group yang sudah dibuat berbeda cukup besar dengan tarif rumah sakit. Kemudian yang keempat, tidak ada perbedaan tarif antara rumah sakit umum dan khusus. Disesuaikan dengan penetapan kelas yang dimiliki untuk semua pelayanan di rumah sakit berdasarkan surat keputusan penetapan kelas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada tarif Indonesian Cash-Based Group, merupakan tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun non-medis. Untuk rumah sakit yang belum memiliki penetapan kelas, maka tarif Indonesian Cash-Based Group yang digunakan setara dengan tarif rumah sakit kelas D sesuai regionalisasi masing-masing. Penghitungan tarif Indonesian Cash-Based Group berbasis pada data costing dan data coding rumah sakit. Data costing didapatkan dari rumah sakit terpilih atau rumah sakit sampel, representasi dari kelas rumah sakit, jenis rumah sakit, maupun kepemilikan rumah sakit atau rumah sakit swasta dan pemerintah, meliputi seluruh data biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, tidak termasuk obat yang sumber pembiayaannya dari program pemerintah seperti HIV, TB, dan lainnya. Kemudian ada data coding diperoleh dari data coding rumah sakit PPK, Jamkesmas. Untuk penyusunan tarif Jaminan Kesehatan Nasional digunakan data costing 137 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 6 juta data coding atau kasus. Selanjutnya, yaitu manfaat sistem pembayaran Indonesian Cash-Based Groups. Dalam pembayaran menggunakan sistem Indonesian Cash-Based Groups, baik rumah sakit maupun pihak pembayar tidak lagi merinci tagihan berdasarkan rincian pelayanan yang diberikan, melainkan hanya dengan menyampaikan diagnosis keluar pasien dan kode DRG atau Disease Related Group.
Besarnya penggantian biaya untuk diagnosis tersebut telah disepakati bersama antara provider atau asuransi, atau ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Perkiraan waktu lama perawatan atau length of stay yang akan dijalani oleh pasien juga sudah diperkirakan sebelumnya disesuaikan dengan jenis diagnosis maupun kasus penyakitnya. Bukan hanya dari segi pembayaran, tentu masih banyak lagi manfaat dengan penggunaan sistem Indonesian Cash-Based Group. Bagi pasien, adanya kepastian dalam pelayanan dengan prioritas pengobatan berdasarkan derajat keparahan. Dengan adanya batasan pada lama rawat, pasien mendapatkan perhatian lebih dalam tindakan medis dari para petugas rumah sakit. Karena berapapun lama rawat yang dilakukan, biayanya sudah ditentukan dan mengurangi pemeriksaan, serta penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga medis, sehingga mengurangi risiko yang dihadapi pasien. Lalu, manfaat bagi rumah sakit, yaitu mendapatkan pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja sebenarnya, dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Dokter atau klinisi dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk kualitas pelayanan lebih baik, berdasarkan derajat keparahan, meningkatkan komunikasi antar spesialis atau multidisiplin ilmu agar perawatan dapat secara komprehensif serta dapat memonitori dengan cara yang lebih objektif. Perencanaan budget, anggaran pembiayaan dengan belanja yang lebih akurat, dapat mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing klinisi, keadilan atau equity yang lebih baik dalam pengalokasian budget anggaran, dan mendukung sistem perawat pasien dengan menerapkan sistem clinical pathway. Lalu, manfaat cash mix. Bagi pasien, yang pertama, adanya kepastian dalam pelayanan dengan prioritas pengobatan berdasarkan derajat keparahan. Yang kedua, dengan adanya batasan pada lama rawat, pasien mendapatkan perhatian lebih dalam tindakan medis dari para petugas rumah sakit, karena berapapun lama rawat yang dilakukan, biayanya sudah ditentukan. Yang ketiga, yaitu mengurangi pemeriksaan serta penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga medis, sehingga mengurangi resiko yang dihadapi pasien. Lalu bagi rumah sakit, yang pertama, mendapatkan pembiayaan berdasarkan beban kerja sebenarnya. Yang kedua, dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit, dokter, atau klinisi. Yang ketiga, dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk kualitas pelayanan yang lebih baik berdasarkan derajat keparahan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antar spesialisasi atau multidisiplin ilmu agar perawatan dapat secara komprehensif. Yang kelima, yaitu dapat memonitor quality assurance dengan cara yang lebih objektif, perencanaan budget, anggaran, pembiayaan, dan belanja yang lebih akurat. Yang keenam, dapat mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing dokter. Yang ketujuh, keadilan yang lebih baik dalam pengalokasian budget anggaran. Yang kedelapan, mendukung sistem perawatan pasien dengan menerapkan clinical pathway. Lalu bagi penyandang dana atau pemerintah, yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran pembiayaan kesehatan. Yang kedua, dengan anggaran pembiayaan yang efisien, maka keadilan terhadap masyarakat luas akan terjangkau. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang diberikan akan lebih baik sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan provider atau pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu perhitungan tarif pelayanan lebih objektif, serta berdasarkan kepada biaya yang sebenarnya. Selanjutnya, yaitu pengelompokan penyakit dalam cash mix. Cash mix merupakan suatu sistem pengelompokan penyakit berdasarkan yang pertama, ciri klinis yang sama, yang kedua, biaya perawatan yang sama. Dikaitkan dengan pembiayaan dengan tujuan meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan. Dasar pengelompokan dengan menggunakan yang pertama, yaitu International Classification Disease 10 untuk diagnosa atau 14.500 kode, dan International Classification Disease 9 cm untuk prosedur atau tindakan, yaitu 7.500 kode. Untuk mengkombinasikan kode diagnosa dan prosedur, tidak mungkin dilakukan secara manual, maka diperlukan yang namanya grouper atau software. Tahun 2008, yaitu Indonesian Diagnosis Related Group, tahun 2010, yaitu Indonesian Case-Based Groups. Perbedaan antara software Indonesian Diagnosis Related Group dan Indonesian Case-Based Group. Indonesian
Diagnosis Related Group, grupernya menggunakan CGS Grouper DRG PT 3M Indonesia, menggunakan lisensi security kode untuk setiap komputer. Lalu terdapat 23 MDC atau Major Diagnostic Category, label menggunakan numerik 1 hingga 23, lalu mengacu pada chapter International Classification Disease 10, terdiri dari 6 digit kode Indonesian Diagnosis Related Group. Kemudian, Indonesian Case-Based Groups, grupernya menggunakan UNU, gruper dari UNU 2GH, tidak menggunakan lisensi, bisa langsung digunakan di lebih dari satu komputer. Terdapat 31 CMGs atau Case Mix Main Groups, label menggunakan alfabet A hingga Z, mengacu pada chapter International Classification Disease 10 dan terdiri dari 5 digit kode Indonesian Case-Based Groups. Selanjutnya, adapun dasar hukum implementasi Indonesian Case-Based Group ialah yang pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan yang terakhir, SK Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.05-I-589-2011 tentang Kelompok Kerja Center for Kesmik tahun 2011. Selanjutnya ada United Nations University. United Nations University adalah international grouper yang prioritasnya ditunjukkan untuk negara berkembang atau negara-negara miskin karena diberikan dengan biaya yang rendah atau bahkan gratis. Hal ini bisa terjadi karena sifatnya yang open source. Adapun sifat-sifat dari United Nations University adalah yang pertama, universal, artinya mencakup seluruh jenis perawatan pasien, seperti perawatan akut, perawatan subakut, dan perawatan kronis. Yang kedua, ada bersifat dinamik. Artinya di sini ialah total jumlah case-based group bisa disetting berdasarkan kebutuhan. Tahap keparahan pasien tidak statis. Tergantung kepada jenis perawatan pasien dan klasifikasi grouping pasien dapat direvisi kapan saja sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada advance. Bisa digunakan jika terdapat perubahan dalam pengkodian diagnosa dan prosedur dengan sistem klasifikasi penyakit baru. Yang selanjutnya ada komponen dari United Nations University Grouper. Ada akut, subakut, kronik, special procedure, special prothesis, special drug, special investigation, dan ambulatory pack. Baiklah, selanjutnya ada alur Indonesia Case-Based Groups di rumah sakit. Jadi, proses entry data pasien ke dalam aplikasi ini dilakukan setelah pasien selesai mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau setelah pasien pulang dari rumah sakit. Nah, data yang diperlukan berasal dari resume medis sesuai dengan alur bagan sebagai berikut. Di sini ada pasien yang melakukan rekam medis berupa resume atau sistem informasi, lalu dilakukan pendataan variabel untuk mendapatkan informasi klinis dan data sosial. Lalu software Ina Case-Based Group ini melakukan grouping, mendapatkan kodenya, dan membayar tarif. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini, rumah sakit harus memiliki kode registrasi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan melakukan aktivasi aplikasi ini sesuai dengan kelas rumah sakit serta regionalisasinya. Baiklah, selanjutnya ada komponen pada Kesmik. Jadi komponen yang pertama ada identitas pasien, misalnya nomor rumah sakit, nama, dan lain-lain sebagainya. Lalu tanggal masuk rumah sakit, tanggal keluar rumah sakit, lama hari dirawat, tanggal lahir, umur ketika masuk rumah sakit, umur ketika keluar rumah sakit, jenis kelaminnya, status keluar rumah sakit,
Jadi outcome-nya berat badan baru lahir berupa gram, diagnosis utama, diagnosis sekunder berupa komplikasi dan komorbiditi, dan terakhir prosedur atau pembedahan utama. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab. Dokter memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan dan menuliskan diagnosis primer dan diagnosis sekunder. Apabila ada sesuai dengan ICD-10, serta menulis seluruh prosedur atau tindakan yang telah dilaksanakan. Dan juga membuat resume medis pasien secara lengkap dan jelas selama pasien dirawat di rumah sakit. Selanjutnya ada koder, di mana koder ini memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan kodifikasi dari diagnosis dan prosedur atau tindakan yang diisi oleh dokter yang merawat pasien sesuai dengan ICD-10 untuk diagnosa dan ICD-9 untuk prosedur atau tindakan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak rumah sakit sebagai berikut. Yang pertama, merubah atau membongkar software. Yang kedua, menambah diagnosis yang tidak ada pada pasien yang diberikan pelayanan untuk tujuan meningkatkan tingkat keparahan atau untuk tujuan mendapatkan grouping pada kelompok tarif yang lebih besar. Yang ketiga, menambah prosedur yang tidak dilakukan atau tidak ada bukti pemeriksaan untuk tujuan mendapatkan grouping pada kelompok tarif yang lebih besar. Yang keempat, melakukan input diagnosis dan prosedur hingga proses grouping berkali-kali dengan tujuan mendapatkan kelompok tarif yang lebih besar. Yang kelima, upcoding, yaitu memberikan coding dengan sengaja dengan tujuan meningkatkan pembayaran ke rumah sakit. Yang keenam, melakukan manipulasi terhadap diagnosis dengan menaikkan tingkat jenis tindakan. Misalnya, appendektomi tanpa komplikasi ditagihkan sebagai appendektomi dengan komplikasi yang memerlukan operasi besar sehingga menagih dengan tarif yang lebih tinggi. Yang ketujuh, memberikan pelayanan dengan mutu yang kurang baik. Misalnya, memperpendek jam pelayanan poliklinik. Pelayanan yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari dilakukan pada hari yang berbeda. Tidak melakukan pemeriksaan penunjang yang seharusnya dilakukan. Tidak memberikan obat yang seharusnya diberikan, serta membatasi jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit untuk peserta JKN. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan cara pembayaran dengan INA-CBGS. Adapun tujuan rumah sakit dari sistem pembayaran dengan metode INA-CBGS adalah: yang pertama, meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan antara lain, menurunkan pelayanan yang tidak perlu, menurunkan lama hari rawat, serta menurunkan excess hospital capacity. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan antara lain, mendorong standarisasi pelayanan kesehatan melalui penerapan standar pelayanan medis atau PPK atau SOP, asuhan keperawatan, formularium obat, kompendium alkes, dan lain-lain. Memperbaiki manajemen RS, yaitu sistem informasi dan rekam medis yang lebih baik, lebih lengkap, lebih akurat, dan lebih tepat waktu pengembaliannya ke tempat. Baiklah, selanjutnya peran coding dalam Case-Mix Indonesia Case-Based Group. Dalam pelaksanaan Case-Mix Indonesia Case-Based Group, peran coding sangat menentukan di mana logic software yang digunakan dapat menentukan tarif. Besar kecilnya tarif yang muncul dalam software Indonesia Case-Based Group ditentukan oleh diagnosis dan prosedur. Kesalahan penulisan diagnosis akan mempengaruhi tarif. Tarif bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil. Oleh karena itu, penulisan diagnosis harus sangat diperhatikan. Diagnosis dalam kaidah Case-Based Group harus ditentukan diagnosa utama dan diagnosa penyerta atau diagnosa sekunder. Diagnosa penyerta terdiri dari diagnosa komplikasi dan komorbiditas. Selanjutnya,
Ada cara koder jika dalam akhir masa perawatan terjadi lebih dari satu diagnosis, maka koder harus bisa menentukan mana yang menjadi diagnosa utama maupun sekunder. Yang pertama, diagnosa utama atau prinsipal diagnosis adalah diagnosa akhir atau final yang dipilih dokter pada hari terakhir perawatan dengan kriteria paling banyak menggunakan sumber daya atau yang menyebabkan hari perawatan paling lama. Diagnosa utama selalu ditetapkan pada akhir perawatan seorang pasien. Jika lebih dari satu diagnosis, maka dipilih satu diagnosis yang paling banyak menggunakan resource seperti SDM, bahan habis pakai, peralatan medik, tes pemeriksaan, dan lain-lain. Yang kedua ada diagnosa sekunder, adalah diagnosa selain diagnosa utama yang muncul atau sudah ada sebelum dan selama dirawat di rumah sakit. Diagnosa sekunder terdiri dari diagnosa penyerta atau comorbidity dan diagnosa penyulit atau complication. Yang ketiga ada diagnosa penyerta atau comorbidity, adalah diagnosa selain diagnosa utama yang sudah ada bersama pasien sebelum masuk dan dirawat di rumah sakit. Yang keempat ada diagnosa penyulit atau complication, adalah diagnosa selain diagnosa utama yang muncul ketika dalam perawatan pasien di rumah sakit. Selanjutnya, dalam tindakan atau prosedur juga ada prosedur utama dan prosedur sekunder, yaitu yang pertama, prosedur utama atau prinsipal prosedur adalah prosedur tindakan yang paling banyak menghabiskan sumber daya atau menyebabkan hari rawatan paling lama dan biasanya berhubungan erat dengan diagnosis utama. Yang kedua ada prosedur sekunder, adalah seluruh signifikan prosedur tindakan yang dijalankan pada pasien rawat inap atau rawat jalan, membutuhkan peralatan spesial atau dikerjakan oleh staf terlatih dan berpengalaman. Dalam proses case mix INA DRG, tidak semua prosedur atau tindakan harus diinput dalam software. Beberapa tindakan yang tidak perlu diinput dalam software yaitu yang pertama, prosedur atau tindakan yang berhubungan dengan keperawatan. Yang kedua, prosedur atau tindakan yang rutin dilakukan. Yang ketiga, prosedur atau tindakan yang tidak memerlukan staf khusus. Dan yang terakhir, prosedur atau tindakan yang tidak memerlukan peralatan khusus. Sekian dulu penyampaian materi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.